Thanos yang kita kenal adalah villain yang sangat brutal. Dia datang, ngehajar, ambil apa yang dia mau, lanjut pergi. Cuman ada satu orang yang dapat perlakuan beda banget dari Thanos, dan orang itu adalah Tony Stark. Tony bukan cuma diserang, tapi juga diajak bicara, bahkan dapat pengakuan langsung dari Thanos. Padahal kalau dipikir-pikir, Tony di situ bukan yang paling kuat, tapi justru disitulah poin pentingnya. Thanos seperti menyadari sesuatu dalam diri Tony Stark. Ada ego, ada ambisi, dan ada cara berpikir yang semuanya berangkat dari pengetahuan, dan semua ini mengarah ke satu hal penting. Thanos udah tahu sejak awal kalau Tony Stark bakalan jadi Dr. Doom. Sebelum itu kita perlu tahu dulu siapa Thanos dan kenapa pernyataannya ini punya pengaruh gede. Thanos mungkin terkenal brutal, tapi dia sebenarnya kalkulatif banget, strategis, dan bahkan bisa dibilang penyabar banget. Dia nunggu momen paling tepat untuk ngejalanin rencananya, meski sempat di awal ada kegagalan karena bukan dia sendiri yang handle. Sekalinya dia turun tangan, langsung semua yang dihadapannya takluk sesuai sama perhitungannya. Dia bukan tipikal villain biasanya berlandaskan sama emosi doang, dan sebagian besar tindakannya punya pertimbangan besar, termasuk bilang gini ke Tony. You're not the only one cursed with knowledge. Perlakuan Thanos ke Tony ini beda banget ke yang lain, kayak ke Hulk, Thor, dan juga ke Strange sekalipun. Dia bertindak seakan mereka ini ada di bawahnya dan gak sepadan. Tapi perlakuannya ke Tony ini nunjukin dia punya respect. Ngeliat ada sisi kesetaraan di dalam diri Tony, yang itu kayak dirinya sendiri atau bahkan bisa jauh melampaui itu. Dia ngelihat ada potensi besar dalam diri Tony, bisa dia pahami dan berpotensi jadi sesuatu yang jadi jauh lebih berbahaya, bahkan dari Tony sendiri tahu. Kita selama ini tahu Tony Stark adalah ikon dari MCU, dan ini bukan gak berdasar. Iron Man adalah film pertamanya Marvel yang digarap sendiri langsung sama Marvel Studios. Sejak rilis film ini jadi trendsetter baru dunia perfilman yang sebelumnya mandang sebelah mata ranah superhero. Kesuksesannya ini jadi awal buat Marvel memperluas potensi dunia perfilman superhero, dan secara langsung juga ngebangun Tony Stark diperankan Robert Downey Jr. sebagai ikon besarnya. Langkah Marvel ngenalin lagi RDJ sebagai bukan Iron Man tapi sebagai Dr. Doom gak mungkin tanpa perhitungan. Dia punya peran besar dalam ngebentuk dunia superhero, dan kepergiannya sebelumnya di Endgame ninggalin impact besar ke fans. Tapi kembalinya justru lebih besar lagi. Bisa dipastikan kalau Marvel udah memperhitungkan pertimbangan mereka ngebawa balik lagi RDJ sebagai Dr. Doom dengan memastikan ada koneksi-koneksi dari film-film sebelumnya yang bakal ngejawab keraguan para fans untuk film Avengers Doomsday mendatang. Fans sejauh ini punya banyak asumsi soal Dr. Doom versi MCU ini, mulai dari dia adalah varian Tony Stark atau justru Tony Stark lah varian dari Dr. Doom sebenarnya. Terlepas dari itu, kita bisa lihat koneksi yang sifatnya lebih simbolik dari sekedar satu aktor memerankan dua peran berbeda. Koneksi ini nantinya bakalan merubah pandangan kita soal Tony Stark selama ini, yang mungkin juga udah disadari lebih dulu sama Thanos. Kisah perjalanan Tony Stark atau Iron Man sejak awal dilandasi sama beberapa hal. Ketergantungan sama teknologi, kekhawatiran akan kekacauan, dan keyakinan kalau bukan dia yang ambil keputusan, maka hal buruk bakal terjadi. Ini semua tercerminkan dengan di awal dia ngebikin Iron Man dan Ultron atas nama kedamaian dunia, tapi ada di bawah kendalinya secara utuh. Pemahaman ini gak sekedar dimulai dari Age of Ultron waktu dia ngelihat potensi kegagalan masa depan, tapi sebenarnya udah ada dalam dirinya selama ini, mungkin tanpa dia sadari. Satu villain yang kita juga tahu punya pemahaman kalau dunia bakalan hancur dan pengen ngendaliin semuanya karena ngerasa cuman dia yang tahu caranya dan mampu, bukan lain adalah Dr. Doom. Marvel pastinya udah mempertimbangkan adanya kesamaan dua karakter ini yang bukan sekedar ada di MCU, tapi bahkan sampai di komik. Doom adalah orang yang jenius, punya rasa kebanggaan diri yang tinggi, tapi selalu diliputi rasa harus mencegah kejadian buruk masa depan. Dengan kendali penuh ada di dia. Dia dikenal sebagai figur yang nguasain banyak hal seperti ilmu magis dan juga teknologi, dan ini dia jadiin modal dasar buat nganggap cuma dirinya yang bisa menjaga dunia dari kehancuran masa depan.
Mentalitas yang sama juga bisa kita lihat ada di dalam diri Thanos, sang Mad Titan. Thanos punya niat yang bisa dibilang mulia meskipun metodenya brutal banget. Dia pernah mengalami hidup di tengah-tengah kehancuran peradaban. Ketidakseimbangan bikin dunia mengarah ke kehancuran dan dari situ dia terobsesi untuk menerapkan keseimbangan ini bukan cuma ke satu, tapi ke semua universe. Thanos nganggep kalau cuman dia yang punya keinginan dan kemampuan buat ngelakuin ini karena lagi-lagi dia diliputi rasa keharusan mengamankan dunia di bawah kendalinya. Pertemuan Thanos dan Tony di Titan tentu gak cukup buat bikin Thanos ngenalin sampai sedalam itu sama superhero atau supervillain satu ini. Selama kisah perjalanan Avengers, ada beberapa momen dia udah ngeliat baik secara langsung ataupun enggak tindakan yang dilakuin sama Tony Stark ini. Mulai dari ngirim roket ke kapal induk Chitauri lewat lubang cacing di Avengers pertama, sampai nyiapin pasukan robot buat ngamankan satu bumi dari ancaman masa depan kayak Thanos. Ini aja udah cukup buat Thanos ngeliat kalau Tony Stark punya apa yang bikin dia bisa jadi kayak Thanos dalam hal mengamankan masa depan di bawah kendalinya dengan potensi skalanya jauh lebih besar lagi. Tony memulai perjalanan hidupnya sebagai seorang penjual senjata yang selalu terobsesi sama ngembangin hal baru. Dan ini bikin egonya setinggi langit. Dia akhirnya sempat ketangkap dan diliatin gimana karyanya ini berdampak ke seluruh dunia. Dan akhirnya jadi panggilan buat dia ngebikin Iron Man sebagai metode untuk memprediksi ancaman jauh sebelum itu terjadi. Dia ngebangun lebih banyak armor dan bikin teknologi AI baru buat memprediksi lebih jauh. Seakan kayak Tony berusaha mengatur takdir seperti halnya Doom yang juga punya pandangan kalau tahu apa yang bakal terjadi di masa depan atau seenggaknya punya kekhawatiran sama hal yang bisa kejadian di masa depan, maka masa depan harus dibentuk sesuai keinginannya. Kesamaan ini juga menguatkan lagi teori kalau Tony Stark sangat mungkin jadi Dr. Doom asli di MCU karena banyak bukti lain. Ada banyak poin penting tersebar di beberapa film dan serial TV-nya Marvel yang memperkuat bukti Tony Stark adalah Doom dan udah ada di MCU selama ini. Mulai dari teknologi time travel yang di dunia Marvel ini ditemukan sama Dr. Doom, lalu dikembangkan sama Kang. Tapi di MCU penemu pertamanya time travel adalah Tony Stark. Selanjutnya ada lokasi yang mirip banget dengan Latveria di serial Moon Knight yang bisa jadi asal-usul Victor Von Doom sebenarnya sebelum dia diadopsi sama keluarga Stark. Lalu bukti keberadaan Doom di TVA mulai dari patung, kastilnya, sampai kemungkinan alasan utama Kang atau He Who Remains ngebikin Sacred Timeline yaitu buat mencegah munculnya Victor Von Doom. Adanya sikap beda dari Mad Titan Thanos ke Tony Stark, seorang manusia biasa dengan baju besi, sebenarnya bisa ditangkap sebagai sinyal kuat. Thanos gak sekedar ngasal dalam bertindak dan dia benar-benar menganalisa secara mendalam apapun dan siapapun yang ada di depannya. Ini bikin dia jadi jauh lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam ngambil tindakan sampai akhirnya berhasil mencapai apa yang dia mau. Semua keinginannya berhasil tercapai dan ini bikin egonya makin tinggi karena dia terbukti benar dan terbukti mampu ngelakuin semua itu. Karakteristik sama gak dimiliki sama Thanos versi Endgame yang berasal dari masa lalu dan setelah tahu masa depannya gak sesuai kemauan, maka dia ngerubah pendekatannya jadi jauh lebih brutal, gak pandang bulu, dan lebih arogan sampai akhirnya berujung ke kekalahan dia sendiri. Thanos di MCU itu sendiri emang udah jadi ancaman yang besar buat para Avengers. Avengers harus bersatu buat ngelawan satu ancaman di luar dari yang selama ini mereka tahu dan di situ pun mereka juga tetap kalah. Kemenangan baru bisa mereka dapetin setelah ada unsur kesengajaan dari Thanos itu sendiri yang jadi kelemahan buat dimanfaatin para Avengers. Meski begitu, adanya Thanos juga secara gak langsung ngasih kita gambaran kalau ancaman lebih besar itu udah ada bahkan di dekat para Avengers itu sendiri. Thanos hanya sekedar ngasih note singkat yang dia sendiri lihat potensi besarnya ancaman ini. Kalau bagi Thanos aja itu udah ancaman, maka ini jelas bukan lagi main-main bahayanya buat para Avengers dan juga para superhero lain. Kita beneran bakal diliatin potensi penuhnya seorang Tony Stark tanpa batasan moral yang pada akhirnya ngebawain salah satu karakter paling berbahaya di MCU, yaitu Victor Von Doom. Gimana menurut kalian? Apakah Thanos emang sejak awal udah tahu Tony Stark bakal jadi Doom? Share pendapat kalian dan jangan lupa like dan subscribe kalau belum, karena banyak hal seputar superhero dan supervillain
yang bakalan kita bahas secara santai, seru, dan geeky.